Demi kepuasan semata, mereka pun berdusta, kompak mengkhianati keluarga. Tak peduli di mana mereka berada, keduanya mengumbar nafsu semaunya. Selama 1 dekade lebih, sang istri setia mendampingi Ricky Ashari, juga membesarkan anak mereka setiap hari. Ia telah melewati suka duka, terlebih ketika Ricky dipenjara untuk kasus narkoba. Persisnya 3 tahun lamanya pada tahun 2014, sampai akhirnya Ricky bebas dari penjara pada tahun 2017. Halo, ada apa sayang? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Aku hamil. Apa? Kamu hamil? Tetapi diam-diam Ricky malah mendua, bermain gila dengan Rere alias Francisca. Kamu tahu dari mana kalau itu anak aku? Kan bisa aja itu anak suami kamu atau teman kencan kamu. Coba menurut kamu laki-laki hidung belang. Kalau sampai kamu gak berani tanggung jawab, aku akan bilang sama istri kamu dan semua keluarga kamu. Rey. Tunggu dulu, Rey. Jangan dong. Ini kan bisa dibicarakan baik-baik. Ini anak kamu, Ricky. Kamu harus tanggung jawab. Rey, tunggu dulu. Halo, Rey. Maka ciutlah nyali Ricky ketika Rere mengancam akan melapor pada istri Ricky. Ricky makin terdesak saja dengan mempertaruhkan kelangsungan rumah tangganya. Pa, Ma. Tadi bukan siapa-siapa. Ada telepon dari kantor. Oh iya, Ma. Aku harus cepet-cepet ke kantor ya. Soalnya ada tamu dari Jakarta mendadak, ya. tapi Pa sarapan kamu. Ah, udah, nanti aja, Ma. Ya. Yaudah, aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nyanyi aja. Iya. Jadi gila. Karena kesentuh alum lagu dengan pesobi ada angin. Rere, aku mau bicara. Ayo kita keluar. Apaan sih, orang aku masih kerja kok. Sebentar aja. Aku masih kerja. Ayo. Nih, gimana nih? Saya nggak ada nemenin. Aduh, mana ada asik ah. Ya sini, aku mau ngomong dulu. Apa sih? Apalagi sih yang mau diomongin, semua tuh udah jelas kalau aku memang hamil anak kamu. Nggak mungkin. Aku nggak percaya kalau kamu lagi hamil. Maksud kamu, aku mengada-ngada, aku bohong. Bukan itu maksud aku, Re. Masalah ini kan kita bisa selesaikan berdua secara baik-baik. Tolong, jangan usik rumah tangga aku. Terserah ya, kamu bilang aku cuma satu-satunya. Ceraikan dia, pokoknya aku nggak mau, kamu harus ceraikan istri kamu. Emosi Ricky tidak terbendung lagi oleh karena ular Rere semakin menjadi-jadi. Awalnya mengancam akan melapor saja. Kini Rere malah menyuruh Ricky untuk segera menceraikan istrinya. Upaya Ricky berdamai tampaknya sia-sia. Sehingga tak ada lagi pilihan. Ricky harus mengambil tindakan.
Lalu diam-diam Ricky menyusun siasat karena merasa terancam. Siasat untuk mengakhiri masalah dengan melenyapkan Rere untuk selamanya. Ini semua gara-gara kamu, Re. Coba aja kamu mau berdamai. Aku nggak perlu melakukan ini. Kamu bersiap, Re. Aku udah siap. Mobil udah aku sewa. Nomor baru juga udah ada. Sekarang, waktunya aku ngejebak kamu. Ah. Halo, ini siapa ya? Soalnya nomornya nggak ada namanya. Halo, Beb. Ini aku, Ricky. Astaga, kamu, Ricky. Aku pikir siapa? Kenapa? Kok tumben banget sih kamu nembak aku? Kemarin bukannya kamu lagi marah ya sama aku? Hah? Bukannya aku- Siapa benci? Kata siapa aku benci? Kamu nggak tahu ya? Aku benci itu bener-bener cinta. Kamu tuh pasti gombal kan sama aku, pasti ada maunya. Ayo mau apa? Kamu tahu aja. Beb, kita jalan yuk. Aku kangen banget sama kamu. Kita kencan. Ayolah, ya. Ayo. Kenapa sih harus dadakan banget? Hari ini aja aku izin kerja atau nggak? Izin nggak masuk kerja. Anak aku lagi sakit. Jadi, maaf ya aku nggak bisa nemenin kamu dulu. Kamu serius? Ayolah. Aku kangen banget sama kamu. Ayo kita jalan. Biasanya juga kamu kalau aku ajak mau-mau aja. Ya, ayolah. Ricky, aku nggak bisa. Mending kamu ajak jalan aja ya. Sial. Kamu serius? Maaf ya Ricky, aku bener-bener nggak Ayolah, kita jalan. Kamu juga biasanya nggak pernah nolak kok kalau aku ajak jalan. serius Ricky. Hari ini aja aku cuti kerja. Maaf ya kalau aku nggak bisa. Kamu ajak aja cewek lain. Ayolah sayang. Yang, Ricky, aku beneran minta maaf kalau aku bener-bener nggak bisa ya. Usaha pertama gagal, Ricky tampak kesal. Baru pada usaha kedua, akhirnya Rere termakan umpan Ricky jua. Setelah dijemput di depan RSUD Abdul Rifai, Rere diajak berkeliling oleh Ricky Ashari. Lalu mereka singgah di Jalan Durian 3 sebab Ricky ingin membeli tali dengan dalih dibutuhkan di tempat kerja. udah. Kamu tuh kalau marah-marah makin gemesin aja. Apaan sih, cubit-cubit sakit tau. Ya udah ya. Kita langsung jalan ya. Oke? Begitu pandainya Ricky bersandiwara, Rere sama sekali tidak curiga. Padahal sebenarnya tali yang dibeli bakal dipakai Ricky untuk menjerat dirinya. Kencan pun berjalan sesuai rencana Ricky. Perlahan Rere mabuk seperti yang diinginkan Ricky. Jelang tengah malam, Ricky kembali membawa Rere untuk jalan-jalan. Skenario jahat Ricky berlanjut pula. Udah sampai. Aku tahu kenapa kamu ngajak aku ke tempat ini. Kenapa? Pasti kamu sayang-sayangan sama aku kan? Kamu tuh tahu aja. Aku tuh kangen banget sama kamu. Yuk, pindah ke belakang.
Ayo. Sejoli pun bercumbu penuh nafsu. Rere lengah sebab berahinya menggebu-gebu. Ketika Rere benar-benar lengah, Ricky langsung beraksi mencabut nyawa. Rere kehabisan napas, Rere pun tewas. Kemudian Ricky membalut hampir seluruh wajah korban menggunakan lakban, bertujuan untuk memastikan kematian korban. Lantas Ricky merasa lega setelah Rere mati di tangannya. Dipikirnya, Ricky berhasil menyelamatkan keretakan rumah tangganya. Lewat tengah malam, Ricky masih berkeliling membawa jenazah korban tanpa arah tujuan. Ricky kebingungan. Kendati demikian, ia tidak lalai membuang sejumlah barang pribadi korban untuk menghapus semua jejak kejahatan. Sepanjang malam hingga terbit fajar, jenazah korban masih dibawa Ricky berputar-putar. Hingga Ricky singgah di bumi perkemahan Mayang Mangurai di Kecamatan Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur. Sebab ia teringat di lokasi terdapat kolam penangkaran buaya. Di sanalah Ricky merasa yakin untuk membuang jenazah dengan maksud mengumpankannya kepada buaya-buaya. Namun rencananya gagal kemudian karena jenazahnya tidak terjebur, hanya kandas di pinggiran. Rabu petang 21 Oktober 2020, Satreskrim Polres Berau menindaklanjuti laporan warga soal temuan mayat wanita tak dikenal di pinggir kolam penangkaran buaya. Kondisi korban ditemukan dalam kondisi setengah telanjang dengan wajah dan kedua tangan terikat lakban coklat. Polisi menduga kasus temuan mayat mengarah pada kasus pembunuhan. Namun untuk memastikan penyebab kematian, polisi mengotopsi jenazah korban. Hasil visum jenazah korban ditemukan bintik-bintik pendarahan pada selaput kelopak mata yang lazim ditemukan pada kematian mendadak akibat pecahnya kapiler pada paru-paru korban, sehingga dipastikan cara kematian korban termasuk kematian tidak wajar. Penyebabnya disimpulkan akibat jeratan pada leher korban yang mengakibatkan sumbatan pada jalan nafas yang menyebabkan korban mati lemas. Sementara hasil proses identifikasi, jenazah korban dikenali bernama Francisca alias Rere alias Vicky. Seorang ibu rumah tangga satu anak, istri dari Eko Prasastria Suta, warga yang berdomisili di Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Satreskrim Polres Berau pun bergerak cepat, mengumpulkan bahan, serta juga keterangan-keterangan dari majikan serta teman kerja korban. Lantas didapatlah nama Ricky Asari, orang terakhir yang bersama korban sesuai keterangan beberapa saksi. Ah, kamu belum selesai juga. Ayo cepetan, udah bawa yang ada aja. Iya, Bawa Pak. aja Sementara seadanya. Ricky Asari memboyong istri dan anaknya melarikan diri, meninggalkan Berau menuju kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di sana, Ricky bersembunyi di rumah sana keluarganya. Ricky menempuh jarak 1000 km lebih agar lolos dari kejaran polisi. Namun polisi tak kalah cerdik pula. Pada 28 Oktober 2020, Ricky Asari berhasil ditangkap di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di tangan polisi, Ricky Asari jinak seperti merpati. Apalagi kedua kaki Ricky terluka akibat ditembak oleh polisi. Ia kooperatif serta mengakui perbuatannya pada polisi. Saya pribadi
nama Ricky Ansari pelaku pembunuhan oleh saudara Prajiska. Saya ingin meminta maaf sedalam-dalamnya untuk keluarga korban, terlebih suami korban, orang tua korban, apalagi anak korban saat ini belum ada berusia 1 tahun. Saya minta maaf sebesar-besarnya untuk keluarga saya. Saya sangat menyesal sudah mengkhianati istri saya yang sudah sangat setia sama saya daripada saat saya di penjara tahun 2014 sampai saya bebas tahun 2017. Dia setia dengan saya. Saya minta maaf. Saya titip anak. Dan saya mohon untuk semuanya. Saya minta tolong, cukup sudah bully untuk anak saya. Saya siap jalani hukuman saya. Saya mau cukup bully untuk keluarga anak saya. Saya yang salah. Saya siap jalani hukuman saya.